by Livos Tunas Harapan Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Literasi kuat, SMP TTHI hebat. Kali ini podcast ini spesial karena kita dapat narasumber langsung dari tim Livos. Kali ini ada Haikal, Fathia, Rafani, dan aku Adrian sebagai host di sini. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat. Baik. Gimana kabarnya Adrian? Alhamdulillah baik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang literasi. Menurut kalian, literasi itu apa sih? Kalau menurut aku, literasi itu bukan cuma tentang membaca, tapi juga tentang menyampaikan dan memahami isi bacaan kita. Misalnya, kita ini baca buku atau baca artikel. Kita tuh nggak bisa langsung mengolah bacaan itu. Kita bisa pikirin itu dalam-dalam dan melatih pikiran kritis kita. Aku setuju banget sih, soalnya literasi itu menurut aku bukan cuman buat baca buku doang, tapi buat kita berkomunikasi sehari-hari juga. Misalnya kita nyusun kalimat, itu kan juga termasuk literasi kan. Nah, apalagi sekarang juga banyak berita-berita di media sosial. Biar literasi itu biar kita nggak mudah terpengaruh oleh hoax gitu. Oke. Kalau menurut kamu, Haikal? Kalau dari aku itu literasi itu kayak proses dalam menerima informasi. Nah, dari menerima informasi itu kita tulis, misalnya kayak bikin koran gitu dan lain-lain. Oke. Jadi menurut kalian literasi itu bukan cuma tentang baca buku doang kan? Iya. Iya, oke, aku setuju sih sama kalian. Sekarang kita masuk tentang Livos. Mungkin masih ada yang belum tahu. Livos itu sebenarnya apa sih? Livos itu organisasi di sekolah yang berkaitan dengan fokusnya itu dengan literasi, tapi bukan cuman baca buku doang. Maksudnya Livos itu dia nggak kaku cuman baca buku, jadi kita di situ tuh bisa buat berkarya juga gitu. Iya, dan di Livos itu kita tuh belajar banyak hal, mulai dari menulis, berbicara, sampai cara berpikir yang lebih kritis. Nah, yang aku suka dari Livos nih adalah Livos ini organisasi yang memberikan kita ruang dalam mencoba hal-hal baru. Misalnya dari yang tadinya tidak bisa bicara depan orang banyak menjadi banyak, dan tadinya tidak pede atau tidak mau menulis jadi mau menulis. Jadi terbiasa. Iya. Jadi menurut kalian Livos ini bukan cuman organisasi yang cuma baca buku di perpustakaan gitu kan? Iya. Ini Iya. salah satu tempat belajar kalian gitu buat improve diri. Oke. Nah, kita bahas tentang programnya nih sekarang. Apa sih salah satu programnya? Salah satunya itu pojok baca, Adrian. Ya, jadi pojok baca itu kan setiap bulan atau beberapa bulan sekali itu di rolling. Iya. Jadi biar gak bosen juga kan kita biar ada bacaan buat di kelas gitu. Nah, terus kan kalau misalnya ada pojok baca, kita tuh jadi lebih dekat sama buku kan. Karena kalau ke perpus pasti males banget. Jadi karena udah ada di kelas ya, jadi baru gampang. keluar ya? Iya. Nah, menurut aku tuh program unggulannya tuh pembiasaan. Pembiasaan di sini adalah pembiasaan membaca buku. Nah, walaupun cuman baca sebentar nih, yang penting kan membaca. Nah, kalau lama-lama membaca, jadi kan jadi suka gitu karena pembiasaannya. Gitu. Iya. Kalau misal dari yang tadi pojok baca, menurut kalian ada efeknya nggak ke teman-teman kalian? Lumayan sih, jadi tuh karena udah ada buku di kelas, jadi mereka tuh jadi lebih sering baca buku dan lebih sering nanya-nanya tentang buku. Gitu. Oke. Kalau yang perpustakaan keliling gimana? Seingat aku ada program itu deh. Itu seru banget sih, soalnya dari perpustakaan keliling itu kita kan juga bisa baca-baca buku yang mungkin gak ada di sekolah gitu kan. Iya, dan itu jadi pengalaman baru juga buat kita. Perpustakaan keliling itu cara kerjanya gimana sih? Jadi perpustakaan dari DPAD datang ke sekolah kita dan ngebuka stand gitu. Jadi anak-anak THI bisa baca di sana. Oke. Anak-anak di THI ini tertarik gak sama itu? Lumayan tertarik ya. Iya.
Oke. Kalau misal dengan talk show ini gimana? Podcast ini menurut kalian? Oh, podcast ini atau talk show ini jujur awalnya aku grogi banget. Jadi ya talk show ini kan awalnya grogi. Nah, jadi karena terbiasa kan, jadi awalnya jadi berani gitu. Berani berbicara depan kamera. Iya, awalnya juga aku tuh takut salah ngomong kalau ngomong di podcast gini. Tapi ya, bisa juga. Iya. Kalau menurut aku ini salah satu tempat buat aku bisa improve diri aku di sini sih. Ini juga bisa upgrade diri aku. Aku bisa ngelatih skill ngomong aku di sini. Yang buktinya sekarang aku udah bisa jadi host di sini. Alhamdulillah, terima kasih Livos. Sekarang yang terakhir nih. Jurnal literasi kelihatannya sederhana, tapi efeknya gimana? Efeknya lumayan besar, jadi itu tuh bisa menjadi efektif setelah kita membaca gitu. Gitu. Iya, dan teman-teman juga kan misalnya abis baca buku terus dia nulis apa sih yang dia dapat dari buku itu, jadi dia nggak cuman sekedar baca doang tapi direfleksi sama dia. Oke, refleksi sama dia biar Ya. dia tahu ini. Ya. Oke. Sama jadi lebih konsisten juga membaca dan menulisnya. Oke. Kalau kita kan pernah kunjungan ya ke Manice sama iya. ke Perpustakaan Nasional. Iya. Gimana nih menurut kalian? Perasaan kalian gimana pas waktu itu kunjungan ke sana? Pas yang Perpusnas itu seru banget karena kita kan udah 2 kali nih ya. Iya, 2 kali. Baru sekali sih. Itu kita tuh amazed gitu sama perpustakaannya karena gede banget dan kayak banyak banget koleksinya. Iya. Terus kalau yang Manice kita sampai speechless liatnya karena sebagus itu dan senyaman itu perpustakaannya. Jadi kita tuh mau improve perpustakaan kita juga biar bisa kayak gitu. Dan di sana juga standar literasinya lebih tinggi gitu, jadi kita bisa termotivasi gitu. Kalau menurut kamu Kal? Kalau aku sih yang perpusnas ya karena kaget aja gitu, perpustakaan bisa sampai 12 lantai. Kan biasanya kan perpustakaan cuman 1-2 lantai. Iya. Ini sampai 12 lantai. Nah, di situ juga menariknya ramai. Biasanya kan perpustakaan sepi, nggak ada peminat. Di situ ramai, ada yang belajar, ada yang baca buku doang. Nah, kalau yang Manice nih aku terkejutnya sama buku-bukunya yang tua. Oh iya. Maksudnya yang tua tuh dia belinya dari tempo-tempo dulu pas zamannya Pak Habibie ya. Iya. Nah, itu tuh keren banget menurut aku. Terus ya keren aja. Menurut aku juga, aku setuju sih sama Haikal. Emang buku-buku di Manice itu bukan buku-buku sembarangan, bukan buku-buku yang dijual di secara Pasaran. secara pasaran. Jadi itu bikin unik sih. Menurut kalian sekarang dampak yang paling terasa dari masuk organisasi Livos ini apa? Yang paling terasa itu kalau aku lebih ke percaya diri aku. Jadi semenjak masuk Livos aku bisa lebih mengembangkan diri aku dan gak malu-malu lagi kalau ngomong. Sama aku juga, jadi gara-gara Livos ini orang-orang juga bisa kenal aku, misalnya kayak Rafani Livos gitu, bisa lebih aktif juga. Iya, aku juga sama kayak Rafani. Kadang-kadang ada yang nyariin aku, Haikal Kak Livos mana? Nah, di sini tuh aku dampaknya tuh lebih ke kritis. Jadi aku lebih sering berpikiran kritis gitu. Oke, kalau aku di sini yang tadi aku bisa improve diri aku dari podcast ini, aku bisa lebih dikenal luas dari podcast itu, dan ya lain-lain masih banyak ya pokoknya. Sekarang kita udah masuk ke penutup nih. Dari semua yang kita bahas hari ini, kita bisa lihat kalau literasi itu luas banget kan, dan Livos ini tempat yang membantu kita buat meningkatkan itu. Dari hal kecil sampai hal besar. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Salam literasi. Literasi kuat, SMP TTHI hebat. Bagi teman-teman yang mau masuk Livos di tahun ajaran depan, come Come join join us. us. Assalamualaikum.